Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sayangnya, fakta bahwa dia berada di Demi Immortal Institute membuatnya mustahil untuk disentuh. Institut Demi Immortal adalah institusi nomor satu di benua itu, dengan lebih banyak ahli daripada awan yang dimiliki langit. Mereka bahkan memiliki orang-orang yang lebih tinggi dari level Master of Energy, yang merupakan level Leviathan. Dengan orang-orang seperti itu di sekitar Yun Highland, yang kita tahu bahwa meskipun dia lebih kuat dari sebelumnya, dia masih akan mencari kematian untuk mencoba menyentuhnya. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah fokus pada kultivasi, menjadi lebih kuat, mengembalikan kemuliaan klan Yang, dan perlahan mengembangkan rencana tentang bagaimana membalas dendam. Situasi politik di benua itu lemah dan tidak stabil. Banyak pengikut menyatakan diri mereka sebagai bangsa, dan sepertinya konflik terbuka akan segera pecah. Jika klan Yang tetap lemah dalam situasi seperti itu, sangat mungkin mereka bisa musnah. Saat sayap iblis-iblis Yang Qi membawanya semakin dekat ke Yanhaven, hembusan angin iblis menyapu gua mansion di pegunungan Black Shores, dan kera baru muncul, kera yang bahkan lebih besar dari kera putih. Bulu kera ini berwarna emas. Seni energi dan basis kultivasinya sangat maju sehingga dia bisa melakukan perjalanan dengan hembusan angin jelas, dia sangat kuat sampai tingkat yang mendalam. Dari kelihatannya, dia adalah anggota keluarga kera putih yang lebih tua, dengan lengan yang sangat tebal dan panjang sehingga hampir menyentuh tanah bahkan ketika dia berdiri dengan dua kaki. Cakar di jari-jarinya lebih dari satu kaki panjangnya, dan bisa mengubah batu menjadi debu. Ketika kera berbulu emas melihat kera putih terbaring mati di tanah, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sedikit putih. Oh, siapa yang membunuhmu, putih kecil? Aku akan menemukan pembunuhmu dan melenyapkan seluruh klannya, aku bersumpah. Dia bahkan mencuri inti iblismu. Bahkan saat dia menangis, dia menarik napas dalam-dalam, yang memungkinkan dia untuk mendeteksi aroma tertentu pada kera putih. Penuh dengan keganasan, kera berbulu emas itu meledak keluar dari air terjun. Dari tampilannya, seni energinya sudah berada di fase ke-9, tingkat Master Energi. Sebuah bayangan meluncur melalui kegelapan malam, memasuki Yanhaven diam-diam seperti hantu, untuk tiba beberapa saat kemudian di mansion Yang Clan. Itu tidak lain adalah Yang Qi. Yan kecil sedang tertidur di luar kamarnya ketika dia tiba. Tuan muda, kamu kembali. Dia berkata. Kemudian dia melihat gada besar yang dibawanya, dan keadaan pakaiannya yang bobrok. Sambil melompat berdiri dengan penuh semangat, dia berkata, aku akan menyiapkan mandi untukmu, dan satu set pakaian. Aku juga bisa menyisir rambutmu. Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh, tidak, saya cukup bersih. Aku akan berganti pakaian dengan sangat cepat dan kemudian pergi menemui kakak tertua dan kakak kedua. Kamu terus saja tidur. Dengan itu, dia pergi ke kamarnya, berganti menjadi pakaian brokat yang bagus dan kemudian menuju ke aula utama. Setelah tiba, dia menemukan Yang Yuncong sedang membaca buku akuntansi dengan beberapa akuntan klan. Ketika akuntan melihat Yang Qi memasuki aula, mereka semua berdiri untuk memberi salam. Yang Qi memandang mereka tanpa ekspresi, sadar bahwa mereka semua diam-diam mengutuknya karena mendorong klan ke dalam kebangkrutan. Satu-satunya alasan mereka menahan diri adalah terobosan basis kultivasinya, dan fakta bahwa dia telah mengalahkan Yang Kui dalam pertempuran. Bagaimanapun, kekuatan adalah hal terpenting di dunia, bahkan lebih dari kekayaan. Jika seseorang cukup kuat, maka kekayaan mudah diperoleh. Jika mereka tahu saya sudah berada di fase ke-7, dan bahwa saya baru saja membunuh iblis fase ke-8, mereka akan sangat takut sehingga mereka akan jatuh dan menyembah saya. Melambaikan tangannya dengan acuh, dia berkata, kalian semua diberhentikan untuk saat ini. Saya memiliki beberapa bisnis untuk didiskusikan dengan kakak laki-laki tertua saya. Kamu diberhentikan, Yang Yuncong bergema. Semua akuntan pergi, menutup pintu di belakang mereka. Kakak ketiga, saya mendengar bahwa Anda pergi sendirian ke pegunungan Black Shores untuk mengerjakan kultivasi Anda. Saya harus mengakui bahwa saya khawatir, tetapi pada saat yang sama, saya terkejut melihat Anda kembali begitu cepat. Apa yang terjadi? Pada saat itu, matanya sedikit melebar. Seni energimu maju lagi. Berdebar, tas Yang Qi mendarat di atas meja, dan inti iblis segera mulai keluar darinya. Mata Yang Yuncong melebar lebih jauh. Apakah ini semua dari iblis yang kamu bunuh? Berapa banyak yang kamu keluarkan? Apakah ini inti laba-laba pemburu iblis ini sangat besar? Bagaimana kamu melakukan ini? Kemudian dia melihat inti iblis seukuran kepalan tangan dari kera putih. Yang Qi memberi isyarat padanya.
Itu dari kera putih yang saya bunuh. Dia berada di puncak fase ke-8. Saya juga mendapatkan uang kertas ini dari sarangnya. Dia meletakkan uang kertas senilai 5 juta pil konvergensi energi ke atas meja. Mata Yang Yuncong tidak mungkin lebih lebar, dan dia benar-benar gemetar secara fisik. Kakak ketiga, kamu Anda sendirian membunuh kera putih di puncak fase ke-8. Yang Qi mengangguk. Iya, saya sendiri sudah berada di fase ke-7. Duduk, dia minum teh. Kakak sulung, mengapa kamu tidak memanggil saudara laki-laki kedua, dan kemudian kita semua bisa pergi menemui ayah saya memperoleh sesuatu yang lain yang akan membantunya menerobos ke tingkat Master of Energy. Betulkah, Yang Yuncong benar-benar terpesona pada titik ini? Melompat berdiri, dia dengan cemas berkata, baiklah, ayo panggil saudara kedua. Buru-buru. Segera, Yang Hualong menerima pesan itu, dan sama terkejutnya dengan kakak tertuanya. Dan tak lama, ketiga bersaudara itu menuju kamar pribadi Yang San. Yang Qi berjalan ke pintu yang tertutup dan mengetuk dengan kuat, menggunakan seni energinya untuk memastikan suara menembus pintu besi yang tebal. Begitu kulitnya bersen Mahadewa dengan pintu, dia bisa merasakan aliran energi yang kuat di dalam ruangan. Gemuk, pintu besi terbuka, dan Yang San berhenti menampilkan bentuk seni energinya. Dengan mata berbinar gembira, dia memandang Yang Qi dan berkata, Kier, apakah kamu baru saja mengirim energimu ke pintu? Itulah tanda tingkat manifestasi energi. Energi mengalir seperti air, memasuki lokasi tertutup. Apakah Anda menerobos? Iya, ayah, aku menerobos. Bahkan 10 Yang Honglis yang bekerja bersama tidak bisa membunuhku sekarang. Bahkan, saya bahkan bisa mengalahkan Yang Si jika harus. Ayah, lihat apa yang saya dapatkan dalam perjalanan saya ke pegunungan Black Chorus. Dengan itu, dia mengeluarkan kotak dengan pil emas 9 transformasi di dalamnya. Ketika dia membuka tutupnya, cahaya menyembur keluar, bersama dengan aroma obat menyegarkan yang diwarnai dengan aroma anggrek dan mus. Pil 9 transformasi emas, Yang San berkata, matanya berkilauan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Dari kera putih yang saya bunuh. Dengan itu, dia melanjutkan untuk memberikan penjelasan rinci tentang pertarungannya dengan kera putih, meskipun dia meninggalkan beberapa detail penggunaan sayap iblis-iblis dan tombak dewa infernal miliknya. Dia hanya mengatakan bahwa pengalamannya di sambar petir membantunya meraih kemenangan. Yang San melihat pil transformasi 9 emas sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Pil itu milikmu untuk digunakan. Aku tidak membutuhkannya. Ayah, aku sudah memikirkan ini, kata Yang Qi. Dan memang dia punya. Dia bahkan memikirkan kata-kata spesifik untuk mengekspresikan pendiriannya. Karena bagaimana saya ditempa oleh kilat, kultivasi saya berjalan dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat sejak kejadian itu, saya sudah berkembang dari fase ke-4 hingga ke-7. Itu 3 tingkat keseluruhan, dan saya dapat mengatakan bahwa momentum saya akan terus berlanjut. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menstabilkan basis kultivasi saya. Ayah, Anda berada di posisi yang berbeda, dan dapat langsung menembus ke tingkat Master of Energy. Setelah Anda melakukannya, klan yang akan berada dalam posisi yang sangat berbeda. Negara-negara baru bermunculan di kiri dan kanan, dan benua itu kemungkinan besar akan segera berperang. Kami membutuhkan klan yang untuk menjadi sekuat mungkin. Setelah hening sejenak, Yang San berkata, baiklah, Kier. Karena Anda jelas-jelas telah memikirkan banyak hal, saya tidak akan terus menolak tawaran Anda. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil pil itu. Pada titik ini, Yang Qi mengeluarkan sutra 9 transformasi pil. Ayah, buku ini memiliki petunjuk cara menggunakan pil. Yang San mengambil buku itu, duduk bersila, dan mengikuti instruksi, mengirimkan aliran energi sejati untuk membungkus pil. Begitu dia melakukannya, pil itu mulai bersinar terang. Cahaya menyebar, sampai Yang San sendiri bersinar terang, membuatnya terlihat murni dan suci hingga ekstrim. Golden Nine Transformation Pills tidak dikonsumsi seperti kebanyakan pil obat. Jika seseorang mencoba memakannya dengan cara biasa, pil itu akan membakar sistem pencernaan seseorang. Mungkin kera putih baru saja memperoleh pil itu, dan berniat untuk meredam energi sejatinya sampai tingkat tertentu sebelum menggunakannya, hanya untuk kemudian bertemu Yang Qi. Masih harus dilihat apakah Yang San akan dapat menggunakan pil itu untuk benar-benar mencapai terobosan atau tidak. Saat pil transformasi 9 emas mulai menyusut, tersedot oleh energi sejati, Yang San berkilauan dengan cahaya warna-warni yang cerah. Dia hampir tampak seperti patung Buddha emas. Saya perlu 3 hari untuk menyerap obatnya, kata Yang San. Saya harus tetap mengasingkan diri selama waktu itu. Bahkan jika langit mulai runtuh, jangan biarkan siapapun menggangguku. Iya, ayah, kata ketiga bersaudara itu.
Sadar betapa pentingnya situasinya, mereka pergi, kembali ke aula utama untuk melanjutkan mendiskusikan bisnis. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah menjual harta yang telah diperoleh Yang Qi dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan klan lebih lanjut. Kakak ketiga, kamu harus pergi ke rumah hakim kota dalam beberapa hari untuk perjamuan itu. Waspadalah sepenuhnya saat Anda melakukannya. Adapun apa yang akan kita lakukan dengan kekayaan senilai 6 atau 7 juta pil konvergensi energi ini, saya pikir hal terbaik yang harus dilakukan adalah Yang Yuncong sebenarnya sangat mahir dalam urusan bisnis. Sebelumnya, kekayaan klan yang telah dilucuti dalam satu gerakan. Dan seperti kata pepatah, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan enak tanpa nasi. Untungnya, Yang Qi baru saja membawa sejumlah besar kekayaan, yang benar-benar mengubah situasi. 7 juta pil konvergensi energi banyak, tapi itu masih belum seberapa dibandingkan dengan apa yang saya kehilangan klan Ai. Yang benar adalah bahwa Yang Qi tidak pernah terlalu memperhatikan berapa banyak kekayaan yang dikumpulkan klan, dan sebenarnya tidak tahu berapa banyak uang yang hilang karena dia. Yang dia tahu hanyalah bahwa klan itu telah mengalami pukulan hebat. Dia hampir menyebabkan akhir mereka. Saya harus mendapatkan lebih banyak uang. Hanya jika saya dapat sepenuhnya mengembalikan klan ke kejayaannya, saya akan puas. Tapi, sejauh yang saya tahu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah berburu setan. Kurasa lain kali aku harus pergi lebih dalam ke pegunungan, dan mengambil mangsa yang lebih berisiko. Yang Qi beristirahat selama beberapa hari setelah kembali dari pegunungan Black Chorus. Tak lama, sudah waktunya untuk menghadiri perjamuan di rumah hakim kota. Hakim kota Yan Gufeng telah mengundang semua anak muda elit yang belum menikah dari klan kaya dan berkuasa untuk menilai potensi mereka sebagai menantu masa depan. Klan Yan sangat besar, dan menguasai segalanya dalam jarak 500 km dari kota, menjadikan mereka pemimpin setidaknya 1 juta warga. Siapapun yang menikah dengan klan seperti itu akan menjadi kaya di luar imajinasi. Bahkan yang lebih relevan adalah fakta bahwa Yan Feixia belajar di Institut Naga Sejati, koneksi kuat lainnya yang dapat memastikan bahwa jalur kultivasi suaminya dalam hidup berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Berita itu mulai menyebar setengah bulan sebelumnya, dan telah menyebabkan badai kegembiraan di antara anak-anak muda elit di Yanhaven. Mereka semua telah bersiap sebaik mungkin untuk memenangkan hati Yan Feixia yang cantik, dan semoga memenangkan tangannya dalam pernikahan. Yang Qi tidak terlalu tertarik dengan itu. Setelah dikhianati oleh Yun Hailan, yang kebetulan adalah putri kesayangan hakim kota Yundale by the Sea, dia menjadi waspada terhadap wanita. Saat ini, fokus utamanya dalam hidup adalah mengejar kultivasinya, menjadi lebih kuat, mengembalikan klannya ke kejayaan, dan membalas dendam pada Yun Hailan dan Song Haisan. Namun, klan Yan telah mengiriminya kartu undangan resmi, jadi tidak mungkin dia bisa menolak untuk pergi. Jika klan yang ingin bertahan hidup di Yanhaven, maka mereka sama sekali tidak mampu menyinggung klan Yan dengan cara apapun. Yang Qi benar-benar beristirahat beberapa hari sebelum pergi ke perjamuan. Dia tidak pergi ke meditasi terpencil untuk bekerja pada kultivasi. Sebaliknya, ia menghabiskan waktu menganalisis pengalamannya melawan iblis di pegunungan Black Chorus, terutama pertempuran klimaksnya dengan Kera Putih. Analisis mendalam seperti itu meningkatkan pemahamannya tentang seni energi secara signifikan. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka memiliki banyak aspek yang luar biasa, seperti 3 kemampuan hebat dari tombak Dewa Neraka, Dewa Aegis Neraka dan sayap iblis-iblis. Dia sekarang sangat akrab dengan ketiganya, dan ketika dia menggunakannya, itu benar-benar seperti melihat God Mammoth kuno beraksi, trompet dengan belalainya yang kuat, menarik bulan dan bintang dari langit. Tetapi ketika dia menyembunyikan mereka, mereka menghilang seolah-olah ke kedalaman neraka, di mana mereka beristirahat dalam kegelapan total. Bahkan seorang Master of Energy pun tidak akan dapat mendeteksi mereka. Selain semua itu, ia terus mengolah dan mempraktikkan 6 bentuk tinju raja yang tak terkalahkan. Dengan cara inilah dia bersiap untuk perjamuan. Semua anak muda elit akan memiliki kesempatan untuk bersaing satu sama lain dalam seni energi di perjamuan. Bagaimanapun, di benua kaya subur, orang menghormati kekuatan. Tidak peduli apakah itu di klan, pemerintah atau dimanapun, pertemuan formal hampir selalu melibatkan kompetisi seni bela diri. Bahkan, itu menjadi kebiasaan anak-anak saat tahun baru. Siapapun yang melakukan yang terbaik akan menerima hadiah dari klan, dan kemuliaan yang luar biasa. Di banyak klan, posisi orang tua dalam klan seringkali tidak hanya bergantung pada seni energi mereka sendiri, tetapi juga apakah anak-anak mereka juga berbakat dalam kultivasi. Jelas, Yang Qi tidak bisa menggunakan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka selama pertemuan ini, hanya seni energi klannya. Namun, mengingat betapa sangat kuatnya dia
dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia, bahkan membuat gerakan biasa di pihaknya sangat mematikan. Faktanya, dia baru-baru ini bekerja sedikit di Golden Bell Rampart, dan dapat dengan mudah membentuk lonceng emas yang sangat besar jika dia mau, ke tingkat yang jauh melampaui pria berjubah hitam dari House of Shadowblight. Karena terobosannya, ia telah memperoleh pemahaman kultivasi yang jauh lebih dalam. Kemajuannya begitu cepat sehingga, pada saat ini, bahkan seseorang di tingkat inkarnasi energi tidak akan mampu mengalahkannya. Hanya seseorang di fase ke-9, tingkat Master of Energy, yang memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Tentu saja, mengingat dia memiliki Fin Devil Wings-nya sekarang, jika seseorang seperti itu mengejarnya, dia masih memiliki pilihan untuk mencoba melarikan diri. Hanya dalam beberapa minggu, seni bela dirinya telah berubah dari lumpuh ke titik di mana dia setidaknya bisa mulai menyaingi seseorang di tingkat Master of Energy. Itu hampir seperti mimpi. Namun, di dalam hatinya, dia tidak lupa bahwa itu semua karena im emas yang berada di dahinya. Im emas itu tidak pernah bergerak, tetapi tampaknya sedang dalam proses pemulihan, dan bisa bangun suatu hari nanti. Untungnya, Yang Qi sabar. Setiap kali dia bekerja dengan seni energinya, dia akan selalu meluangkan waktu untuk mencoba berkomunikasi dengan Im. Sayangnya, setelah memberikan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka kepadanya, itu tidak pernah merespons. Matahari terbit, Yang Qi bangun, mandi dan merawat dirinya sendiri, mengenakan satu set pakaian baru, dan kemudian menuju ke rumah hakim kota, dengan kartu undangan di tangan. Hampir setiap bagian dari Yanhaven yang besar itu dipenuhi dengan aktivitas yang penuh semangat. Anak-anak muda elit dari semua klan aristokrat mengenakan pakaian terbaik mereka, menuju ke rumah hakim kota dengan pelayan di belakangnya. Yang Qi tidak repot-repot membawa siapapun. Dia juga tidak naik kereta kuda atau kereta kuda. Sebagai gantinya, dia berjalan santai melewati kota menuju mansion. Rumah besar itu sangat besar, menempati lebih dari 10.000 hektar di dalam kota. Sebuah anak sungai dari sungai Yan membentuk parit di sekelilingnya, dan di dalam air birunya yang gemericik, hanya mungkin untuk melihat bayang-bayang mesin perang. Sederhananya, hanya orang gila yang akan berpikir untuk mencoba menyerbu rumah hakim kota. Selain parit, ada tembok yang menjulang setinggi puluhan meter, megah dan menakjubkan, dengan hutan benteng yang menutupinya. Prajurit dan perwira dengan seni energi mendalam berpatroli di dinding, dan mata waspada mereka akan melihat bahkan burung yang terbang di dekatnya. Ada juga pasukan senjata proyektil yang sangat besar dengan banyak laras di dinding, yang merupakan balista api yang menembus baju besi yang bisa menembakkan ribuan panah-panah yang menyala. Di hadapan api dari balista seperti itu, bahkan para ahli di tingkat Master of Energy pun tidak dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Seluruh rumah besar ini adalah tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi, dari ancaman tersembunyi yang hampir mustahil bagi kekuatan apapun untuk menyerangnya. Ketika Yang Qi tiba dan melihat semua pertahanan di tempatnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia tahu tentang terowongan rahasia yang mengarah dari luar sampai ke kedalaman mansion. Informasi itu telah diberikan kepadanya oleh Yun Hailan, ketika dia yakin bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk satu sama lain, dan akan melarikan diri bersama. Saat ini, fantasinya hanya beberapa minggu sebelumnya tampak menyedihkan kekanak-kanakan. Sekarang, mansion hakim kota pasti tahu tentang terowongan rahasia itu, yang berarti dia tidak bisa begitu saja keluar masuk mansion sesuka hatinya. Pada saat dia tiba, sudah ada anak-anak muda dari berbagai klan berkumpul di pintu masuk utama mansion. Ada kursi sedan yang ditarik, pelayan berteriak, penjaga lapis baja mengamati tempat kejadian, dan banyak hal lain terjadi. Dan segera, Yang Qi bisa merasakan banyak tatapan mengunci padanya. Saat ini, pikirannya jernih, seperti genangan air dalam yang memantulkan cahaya bintang. Dia bisa merasakan setiap tatapan itu, dan bahkan tanpa menoleh ke arah mereka, bisa melihat siapa yang sedang menatapnya. Itu adalah kemampuan unik yang datang kepada mereka yang memiliki seni energi yang sangat tinggi. Pakar top pada dasarnya tidak mungkin untuk disergap. Begitu ada orang yang melihat mereka, mereka akan merasakannya. Kembali di pegunungan Black Shores, kera putih itu telah melakukan hal itu, dan kemudian menggunakan penguncian jiwa 1000 km padanya. Tentu saja, Yang Qi tidak pada level di mana dia bisa menggunakan teknik penguncian jiwa sampai dia mencapai fase ke-8, tidak ada gunanya mencoba mengolahnya. Lihat itu, teman-teman itulah Yang Qi yang buruk dari klan Yang. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk muncul di rumah hakim kota. Bukankah seni bela dirinya lumpuh? Saya dengar dia sembuh. Itu mungkin karena semacam obat roh ajaib yang dikirim bibinya untuk menyembuhkan meridiannya. Dia berlatih kultivasi di Demi Immortal Institute. Meskipun,
saya mendengar desas-desus lain bahwa dia tersambar petir, dan mengalami beberapa transformasi aneh sesudahnya. Seharusnya kemampuan bela dirinya semua kembali. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Anda benar-benar berpikir dia akan pulih dari disambar petir? Itu pasti obat roh yang dikirim dari bibinya. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi, dia harus berurusan dengan hakim kota. Aku tidak percaya dia berani datang hari ini. Jangan bilang dia seperti katak jelek yang bernafsu pada angsa cantik. Orang itu dia tidak terlihat seperti pulih dariku. Jika dia pikir dia bisa memenangkan hati Nona Yan Feixia, maka dia benar-benar bodoh. Yang Qi mendengar setiap kata yang dikatakan orang, tetapi yang diprovokasi hanyalah sedikit senyuman. Kembali ketika dia masih sedikit lebih lemah, jika dia mendengar orang mengatakan hal-hal seperti itu, dia akan marah. Tapi sekarang, dia tidak benar-benar memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, dia berada di level yang lebih tinggi dari orang-orang ini sekarang. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan kipas lipat memanggil dengan suara keras. Nah, apa yang kita miliki di sini jika bukan Yang Qi? Saya mendengar seni bela diri Anda lumpuh, dan kemudian pulih. Datang, biarkan aku melihatmu. Anda di sini sendirian, tidak ada pelayan, tampaknya klan yang benar-benar bangkrut. Nah, jangan khawatir, Anda bisa datang ke klan Chen dan menjual diri Anda sebagai budak. Dengan begitu Anda setidaknya akan memiliki cukup makanan. Ini adalah salah satu elit muda dari klan Chen, Chen King. Basis kultivasinya kurang lebih sama dengan Yang Qi belum lama ini, dan usianya hampir sama. Dari kelihatannya, dia baru-baru ini membuat terobosan seni energi. Dia melambaikan kipasnya dengan lembut, dan angin puyuh muncul, menyebabkan semua tanah dan kerikil dalam 100 langkah berubah menjadi tornado yang melanda Yang Qi. Ini adalah kekuatan tornado, dan Chen King jelas menggunakannya dengan harapan dapat memotong Yang Qi beberapa tingkat langsung dari kelelawar. Seni energi tornado adalah keterampilan sempurna dari klan Chen, dan mampu menyapu benda-benda sebesar batu giling ke angin mereka. Mereka jelas bukan apa-apa untuk dipandang rendah. Untuk sementara, Chen King telah berada di tingkat penyempurnaan energi, tetapi sekarang dia telah menembus letusan energi. Fakta bahwa dia hadir di perjamuan ini menunjukkan bahwa klannya sedang mempersiapkannya untuk kejayaan di masa depan. Mempertimbangkan bahwa klan Yang dan klan Chen tidak pernah benar-benar akur, fakta yang sudah diketahui publik, tidak mengherankan bagi siapapun untuk melihat peristiwa yang terjadi seperti ini. Tornado seukuran manusia berada di atas Yang Qi dalam sekejap mata, dan puing-puing di dalamnya mengeluarkan suara mendengung yang keras. Siapapun yang terkena tornado itu pasti akan berakhir dengan wajah bopeng dan cacat sesudahnya. Semua orang melihat, menertawakan Yang Qi. Sebagai tanggapan, Yang Qi mengulurkan tangan dengan santai, mengirimkan beberapa energi sejati yang meledak yang segera menghancurkan tornado menjadi keheningan total. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi. Bang! Telapak energi sejati berlayar keluar, kira-kira seukuran kendi air, yang bergerak secepat meteor menuju Chen King. BAMMMM. Sebelum Chen King bisa bereaksi, itu menghantamnya, mencabik-cabik kipasnya, pakaiannya, liontin batu gioknya, dan bahkan baju besi yang dia miliki di bawah pakaiannya. Dengan terbuka bulat, dia jatuh ke belakang di udara. Bersamanya terbang kursi sedannya, serta 8 penjaga yang dia bawa. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri, dan segera batuk darah. 1. Chen King. Chen adalah nama keluarga yang umum. King berarti, hijau, biru, muda. Dengan sapuan sederhana dari tangannya, Yang Qi mengirim Chen King dan pengiringnya terbang. Chen King, salah satu anak muda elit dari klan Chen, individu yang luar biasa dan dihormati, telah dengan mudah dikalahkan. Bahkan kursi sedannya pun hancur. Yang Qi tetap berdiri di tempatnya, di mana dia membersihkan bahunya dan berkata, beraninya kau berbicara kasar padaku, dasar sampah. Klan Chen menyebut sampah sepertimu elit muda Anda tampaknya sama sekali tidak berguna bagi saya. Pada saat ini, Yang Qi adalah lambang kekuatan dan dominasi. Klan yang telah berada dalam kesulitan selama berhari-hari sekarang. Karena kondisi mereka yang melemah, banyak pasukan lain di Yanhaven telah melakukan segala yang mereka bisa untuk memukul mereka ketika mereka masih jatuh. Akibatnya, pekerjaan Yang Yunchong dan Yang Hualong menjadi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, Yang Qi sengaja menunjukkan dominasi dan kekuatan yang sombong sesegera mungkin, untuk memastikan semua orang di Yanhaven tahu bahwa klan Yang masih memiliki kehidupan yang tersisa di dalamnya, dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia sepenuhnya yakin bahwa berita tentang apa yang terjadi hari ini akan menyebar ke seluruh kota seperti api. Urusan bisnis klan Yang juga akan terpengaruh secara positif karenanya. Seperti yang diharapkan, semua orang di daerah itu terkejut.
Dikalahkan Chen King benar-benar dikalahkan oleh satu gerakan, apakah itu bahkan gerakan penuh, atau hanya setengah gerakan? Bagaimana energi sejati Yang Qi bisa begitu kuat? Apa tingkat basis kultivasi yang sebenarnya dia miliki? Kemampuan untuk melukai orang dari jarak jauh datang hanya setelah mencapai fase kelima. Ya, saya juga tidak bisa melihat tingkat basis kultivasinya. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya, dan kemudian sesuatu seperti telapak tangan terbang keluar. Dan lihat apa yang terjadi pada Chen King dan pengiringnya. Klan Chen tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mereka tidak hanya mengirim Chen King ke sini hari ini, kan? Yah, saya katakan kami hanya melakukan seperti pepatah terkenal. Duduk di puncak gunung dan saksikan harimau berkelahi, lalu menuai hasil rampasannya saat mereka lelah. Tampaknya Yang Qi tidak hanya pulih, dia benar-benar membuat beberapa kemajuan dengan seni bela dirinya. Meskipun semua elit muda yang hadir terkejut, mereka terus menonton dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka sekarang dapat mengatakan bahwa Yang Qi adalah lawan yang tangguh, dan tahu bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dengan mengamati dengan cermat konfliknya dengan klan Chen. Saat beberapa pelayan klan Chen berusaha membantu Chen King berdiri, ahli lain dari klan itu mengalihkan tatapan marah ke Yang Qi. Sesaat kemudian, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun melangkah ke tempat terbuka, menyebabkan semua orang di daerah itu merasa napas mereka tertahan karena kehadirannya. Apa yang terjadi di sini, katanya, terdengar agresif secara terbuka. Apa yang kamu miliki, Yang Qi? Ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh rumah hakim kota. Beraninya kau membuat masalah dengan bertarung begitu kejam di sini. Itu penghinaan terhadap martabat hakim kota, dan pasti pantas dihukum. Pemuda ini bahkan lebih terkenal dari Chen King. Itu elit nomor satu mereka, Chen Miejin. Seharusnya, dia sudah jatuh cinta dengan seni bela diri sejak dia masih kecil, dan telah lama dinyatakan jenius dalam hal potensi dan bakatnya. Dari apa yang saya dengar, dia tidak pernah menikah, dan tidak memiliki anak. Seharusnya, dia bersumpah untuk tidak menikah sampai dia mencapai tingkat Master of Energy. Menimbang bahwa dia sudah berada di fase ketujuh seni energi, dia hampir setingkat dengan Yang Hongli dari klan Yang. 1. Chen Miejin tampak seperti gunung yang besar atau sumur yang dalam, kata-katanya tajam, dan sikapnya tidak menyukai tantangan. Saat dia berbicara, dia tersenyum tipis, namun matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh, dan nadanya secara terbuka agresif. Itu terutama benar mengingat bagaimana dia mencoba menggunakan hakim kota sebagai ancaman. Dengan sengaja menyebabkan masalah, Yang Qi berkata dengan tenang. Chen King ini mencoba menyakitiku dengan seni energinya, dan yang kulakukan hanyalah melawan. Jika ada yang menyebabkan masalah, itu adalah klanmu. Senyum Chen Miejin memudar, digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es. Pada saat yang sama, energinya mulai melonjak. Chen King muda tidak melakukan apa-apa selain memberimu salam. Kemudian Anda menjadi gila dan menyakitinya dengan serangan diam-diam. Namun, kami di sini di rumah hakim kota untuk jamuan makan. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita berada di hadapan hakim kota Yan sebelum kita saling menawarkan tips bertarung? Cukup bersujud dan berikan Chen klan kami hadiah permintaan maaf, katakanlah, 1000 pil konvergensi energi. Kalau begitu aku akan memaafkanmu. Ketika para elit muda yang hadir mendengar itu, mereka segera mulai berbicara di antara mereka sendiri. Oh boy, dia bersujud dalam permintaan maaf dan menawarkan 1000 pil konvergensi energi. Ini akan menyebabkan dendam besar antara klan Yang dan klan Chen. Semua orang tahu bahwa klan Yang benar-benar bangkrut. Mereka bahkan tidak memiliki pil konvergensi energi yang cukup untuk membayar pelayan dan penjaga mereka. Betul sekali. Suatu hari saya melihat beberapa pengiriman beras dan daging pergi ke klan Yang. Semua orang tahu bahwa makanan seperti itu adalah untuk orang miskin. Klan kaya seperti kita hidup dari pil konvergensi energi. Jika mereka tidak mampu membeli pil konvergensi energi, mereka pasti sudah selesai. Segera, bahkan pelayan mereka akan meninggalkan mereka. Lagi pula, alasan utama orang bekerja untuk klan kaya adalah untuk mendapatkan pil konvergensi energi. Klan Chen benar-benar menghina dan agresif terhadap mereka. Tapi sekali lagi, klan yang benar-benar dalam posisi yang buruk sekarang, menjadikannya waktu yang tepat untuk menendang mereka saat mereka jatuh. Apa yang kamu katakan? Chen Miejin berkata, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia terlihat sangat tenang, matanya menyala dengan niat membunuh. Jika kamu tidak bersujud dalam permintaan maaf, maka aku hanya akan melumpuhkan seni energimu untuk kedua kalinya dalam hidupmu. Kemudian kita bisa melihat apakah bibimu di Institut Demi Immortal itu akan memiliki lebih banyak obat roh untuk membantumu. Melumpuhkan seni energiku, Yang Qi tertawa. Tentu, mengapa Anda tidak mencobanya nyatanya, bukan hanya kamu.
Mengapa Anda tidak meminta tuan klan Anda Chen Dalei untuk mencoba juga kecuali bahwa dia akan gagal? Klan Lord Chen Dalei berada di puncak level energi Incarnation, dan sangat terkenal. Dia telah memegang posisinya sebagai raja klan selama kira-kira 30 tahun sekarang. Namun, apa yang baru saja dikatakan Yang Qi memang benar. Setelah mengalahkan Kera Putih dalam pertempuran, basis kultivasinya telah mencapai titik di mana hanya mereka yang berada di tingkat Master of Energy yang menjadi ancaman baginya. 2. Tentu saja, semua orang menganggap kata-katanya sebagai ocehan orang gila. Bahkan jika dia lebih elit daripada dia, tidak mungkin dia bisa menghadapi seseorang yang begitu kuat. Dia hanya secara terang-terangan menghina tuan klan, serta semua ahli klan Chen lainnya yang hadir. Kata-kata seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan konflik besar pecah antara klan Chen dan Yang. Semua orang dari klan Chen segera mengutuk keras dan bersumpah. Orang pembawa sial, cacat dia, bunuh dia jelas bosan hidup. Penghinaan apa? Beraninya dia menghina tuan klan kita seperti itu. Tidak ada yang hidup yang bisa menerima sikap tidak hormat seperti itu. Kita seharusnya mengharapkan ini dari klan Yang. Yang Zan adalah binatang, dan begitu juga putranya. Mata Yang Qi berkilauan, dan suara retak yang menggelegar terdengar dari urat dan tulangnya. Menyapu pandangannya ke orang-orang dari klan Chen, dia berkata, siapa itu siapa yang barusan berbicara omong kosong siapa yang menghina ayahku segera melangkah ke depan dan berlutut. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi klan mayat. Apakah anak-anak muda di klan Chen sudah bosan hidup? Anda, Chen Miejin berseru, hampir tidak mampu berbicara. Wajahnya berubah menjadi lebih seram dan sedingin es, dia berkata, karena kamu jelas ingin mati, Yang Qi, aku akan mengakomodasimu. Tornado naga harimau. Seketika, tornado muncul di belakangnya, penuh dengan gambar harimau dan naga angin. Tampaknya melonjak dengan kekuatan binatang buas itu, dia memotong tangannya di depannya. Jagoan, dalam sekejap mata, gelombang energi tepat di depan Yang Qi. Terbentang di belakangnya adalah udara yang hancur dan tanah yang hancur, seolah-olah ada palu besar yang merobek area itu. Jika energi seperti itu menabrak manusia, itu kemungkinan akan merobeknya berkeping-keping. Sesaat kemudian, itu mengenai, namun tidak merobek Yang Qi menjadi berkeping-keping, atau bahkan menghancurkan tulangnya. Sebaliknya, itu sepertinya memukul semacam bel, menyebabkan ledakan nyaring bergema. Adapun Yang Qi, dia bahkan tidak bergerak. Benteng lonceng emas, Chen Miejin berseru kaget. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Yang Qi tepat di depannya, bergerak sangat cepat sehingga Chen Miejin bahkan tidak punya cara untuk bereaksi. Energi sejati defensif Chen Miejin hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia terlempar ke belakang. Bahkan ketika benteng lonceng emas Yang Qi memudar, dia meletakkan kakinya tepat di atas perut Chen Miejin, di mana wilayah dantian dan lautan energinya berada. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya berada di fase ke-7. Chen Miejin berjuang untuk membebaskan dirinya, tetapi tidak ada gunanya. Kaki Yang Qi seperti kaki mamut, dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Apa yang istimewa dari fase ke-7, Yang Qi berkata dengan dingin. Seperti yang saya katakan, klan Lord Chen Dalei tidak akan bisa menyakiti saya, apalagi Anda. Anda orang Chen klan menghina saya terlebih dahulu. Apakah Anda tidak ingin melumpuhkan seni energi saya? Ya, aku akan membalas budi. Saya akan menghancurkan lautan energi Anda dan memastikan Anda menjalani sisa hidup Anda sebagai orang biasa. Dan kemudian, ketika semua orang melihat, dia mengangkat kakinya seolah-olah dia sedang bersiap untuk menghempaskannya ke Chen Miejin. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan melumpuhkan seni bela diri Chen Miejin selamanya. Tetap di tanganmu, seseorang berteriak dengan suara yang kuat. Sesaat kemudian, sesosok tubuh kekar muncul, mengenakan baju zirah. Dia tampak seperti hantu pertempuran, dan tidak lain adalah sersan mayor penjaga hakim kota, Luo Hun. 3. Luo Hun lah yang telah melumpuhkan lautan energi Yang Qi, dan jika bukan karena sambaran petir, Yang Qi akan terpaksa menjalani hidupnya sebagai orang biasa, benar-benar dipermalukan. Seni energi dan basis budidaya Luo Hun termasuk yang tertinggi di Yanhaven. Dia bahkan lebih kuat dari beberapa penguasa klan. Dia juga memiliki nama panggilan hantu iblis lapis baja. Alasannya adalah, tidak peduli musim apa, musim semi, musim gugur, musim dingin, atau musim panas, dia selalu mengenakan armor besi tempa dinginnya. Dia akan melepasnya saat mandi, tapi selain itu, tidak pernah, bahkan saat dia tidur. Rupanya, dia mengembangkan semacam kemampuan luar biasa yang membuatnya seganas hantu iblis. Yang Qi telah memperhatikan sebelumnya bahwa dia sedang menonton konflik dengan dia dan klan Chen. Tetapi hanya di saat-saat paling kritis dia akhirnya turun tangan. Namun,
Menanggapi kata-kata Luo Hun, Yang Qi tertawa dingin, dan menginjak kakinya. Rupanya, dia ingin Luo Hun hanya melihat saat dia melumpuhkan lautan energi Chen Miejin, tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya terjadi. Keberanian apa yang kamu miliki? Luo Hun berteriak, wajahnya jatuh saat menyadari bahwa Yang Qi akan mengabaikan perintahnya. Pada saat itu, alis seperti pedang Luo Hun terangkat, dan matanya berubah sedingin es. Siapapun yang melintasi jalan dengan tatapan itu akan segera dipaksa untuk menyingkir agar mereka tidak menderita rasa sakit yang menyiksa. Itu adalah kemampuan yang datang dengan tingkat inkarnasi energi, Gaze Barage. Dia juga mengeluarkan raungan yang kuat, menyebabkan angin menjerit keluar, seperti binatang buas yang didukung oleh air banjir saat mendekati Yang Qi dengan cepat. 1. Chen Miejin Mi berarti memadamkan, memusnahkan dan Jin berarti menggunakan, menghabiskan, mengakhiri, menyelesaikan, mengakhiri. 2. Chen Dalei Da berarti, besar, hebat, dan Lei berarti, guntur, kilat. 3. Dalam bahasa Cina adalah umum untuk menggabungkan karakter kata-kata makhluk mitologis bersama-sama. Jika Anda ingin info lebih lanjut, Anda dapat melihat video YouTube saya ini di mana saya berbicara tentang karakter abadi, iblis, dewa, iblis, hantu. Misalnya, Immortal God hanya abadi dan iblis hantu hanyalah iblis, Del. Namun, dalam novel ini, sebenarnya ada perbedaan antara beberapa kombinasi karakter yang berbeda. Ketika mereka muncul, saya akan menerjemahkannya secara harfiah. Jadi Anda akan melihat hantu iblis, dewa-dewa, Del. Seringkali penulis akan memainkan kata-kata yang terkait dengan jenis entitas tertentu, jadi saya merasa penting untuk memasukkan kedua karakter Mandarin ke dalam terjemahan. Misalnya, dengan setan hantu, mereka seharusnya menjadi setan dan hantu. Luo Hun dengan dingin melihat sepanjang waktu. Dia sudah lama diberitahu bahwa seni energi Yang Qi telah pulih, tetapi tidak pernah bisa menduga bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan Chen Miejin dalam sekejap mata. Dan mengingat Yang Qi akan melumpuhkan Chen Miejin, dia tidak punya pilihan selain campur tangan. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa Yang Qi akan mengabaikan perintahnya, dan melanjutkan serangannya. Itu adalah provokasi langsung bagi Luo Hun, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Jadi, dia melakukan langkah kejam. Energi melonjak saat dia melepaskan serangan yang sangat kuat dari jarak ratusan langkah. Energi sejati yang eksplosif menjadi pusaran besar, menekan Yang Qi dan mengancam akan menyeretnya ke dalamnya. Paus mengkonsumsi laut. Hampir tidak terlihat di dalam pusaran besar itu adalah seekor paus besar, mulutnya menganga seolah-olah menelan seluruh lautan. Langkah ini adalah bagian dari kemampuan bela diri yang membuat Luo Hun terkenal, seni energi paus furious miliknya. Itu adalah teknik kuat tanpa batas yang akan memanggil proyeksi paus besar, sesuatu yang begitu agung sehingga tidak ada lawan yang bisa melawannya. Langkah ini sangat kuat sehingga para ahli fase ke-8 akan kesulitan menanganinya, jadi bahkan tidak perlu menyebutkan orang-orang di fase ke-7. Namun, Yang Qi bahkan tidak menggerakkan otot sebagai tanggapan. Tiba-tiba, 6 lengan panjang energi sejati muncul di belakangnya, masing-masing sepanjang 9 meter, penampilan seperti kepiting, dan mendominasi hingga ekstrim, berdenyut dengan aura seorang raja. Suara gemuruh bergema saat tinju raja tak terkalahkan menghantam mulut paus besar itu. Bam! Tanpa diduga, paus itu sebenarnya tidak mampu mengkonsumsi energi sejati Yang Qi, dan hancur berkeping-keping oleh 6 lengan. Gelombang kejut energi sejati mengamuk keluar ke segala arah, menyebabkan angin menjerit menghantam orang-orang di daerah itu, yang tidak punya pilihan selain mundur selangkah demi selangkah. Kamu berani mencoba menghentikanku, Yang Qi menggeram saat angin menerpanya. Ketika saya ingin melumpuhkan seseorang, saya melumpuhkan mereka, tidak peduli apa yang orang lain suruh saya lakukan. Klan Chen berkolusi dengan House of Shadowblight untuk menyakiti kakak laki-laki tertua dan kakak kedua saya. Dan karena itu, saya akan melumpuhkan salah satu dari anak-anak mereka. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saat kata-katanya terus melayang di udara, dia tanpa ampun menginjak dengan kakinya, mengirimkan ledakan energi langsung ke wilayah dantian Chen Miejin dan lautan energi. Chen Miejin berteriak, energi mengalir keluar darinya saat dia mengempis hampir seperti balon, darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Kamu benar-benar menghancurkan lautan energiku. Dia menangis. Aku akan membunuhmu. Baginya, keputusasaan karena lautan energinya dihancurkan lebih buruk daripada dibunuh. Lagi pula, di benua kaya subur, orang-orang yang tidak bisa berlatih seni bela diri atau kultivasi dipandang rendah dalam segala hal. Dan diperlakukan dengan dingin seperti itu jelas lebih buruk daripada kematian dalam banyak hal. Chen Miejin secara luas dianggap sebagai jenius di klan Chen,
dan telah menjadi pesaing utama untuk menjadi penguasa klan berikutnya. Tapi sekarang dia adalah seorang lumpuh, lebih tidak berguna daripada pelayan dengan peringkat terendah. Bunuh aku, Yang Qi berkata, menarik kakinya ke belakang. Kamu tidak dapat mengolah seni energi sekarang, dan akan segera menjadi subjek cemoohan dan ejekan yang tak ada habisnya. Dan saya akan berada di sana untuk menyaksikan semuanya terjadi. Dan kemudian ada kalian yang lain. Dia berbalik untuk melihat beberapa anak muda elit lainnya dan pelayan dari klan Chen. Bukankah kamu hanya mengutuk klan yang juga saya pikir saya mungkin harus melumpuhkan semua seni energi Anda? Dengan itu, dia menusukkan jarinya ke arah mereka satu persatu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan setiap tusukan jarinya, sebuah spiral energi melesat keluar, hampir seperti peluru, menghantam perut setiap individu yang menjadi sasarannya. Seketika, seluruh kelompok yang telah mengutuknya merosot dengan jelas saat lautan energi mereka dihancurkan, dan seni bela diri mereka lumpuh. Orang-orang ini menyebut Yang Zhan dan Yang Qi sebagai binatang, sesuatu yang tidak mungkin dia abaikan. Karena itu, dia menempatkan mereka pada posisi hidup, namun merindukan kematian. Untuk Yang Qi menggunakan taktik kejam seperti itu menunjukkan bahwa klan Yang dan Chen akan segera berperang. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Klan Chen tidak memiliki ahli di tingkat Master Energi, jadi bahkan jika mereka mengirim lebih banyak orang untuk mencoba melawannya, dia bisa menghentikan mereka. Selanjutnya, ayahnya sedang dalam proses untuk naik ke tingkat Master of Energy. Untuk melengkapi semua ini, petunjuk telah datang baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi dengan kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki keduanya adalah karena klan Chen bekerja sama dengan House of Shadowblight. Kamu binatang, Luo Hun berteriak, terbang ke arahnya dan secara bersamaan memanggil banyak semburan energi yang dia kunci ke posisi Yang Qi, seolah-olah dia berencana untuk meluncurkan serangan kapan saja. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa Yang Qi akan cukup kuat untuk menghilangkan seni energi Paus Furious miliknya. Darahnya mengalir deras di nadinya, dan keinginannya untuk berperang berdenyut. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk memulai pertarungan besar dengan Yang Qi yang sombong saat itu juga, mengambil kepalanya sebagai cara untuk memperingatkan orang lain untuk tidak mengikuti contoh buruknya. Orang lain mungkin takut pada klan Yang, tapi dia tidak. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Hakim Kota Yan Gufeng memandang klan Yang sebagai duri di pihaknya, dan berencana untuk melenyapkan mereka pada akhirnya. Pada titik ini, sebuah pikiran jahat muncul di dalam Luo Hun. Sempurna, pang kecil Yang Qi ini benar-benar melumpuhkan orang-orang tepat di gerbang depan rumah Hakim Kota. Itu alasan yang sempurna untuk membunuhnya begitu saja. Namun, saat itulah dia mendengar seseorang berbicara. Itu tidak lain adalah Yang Qi, yang telah memampatkan suaranya menjadi garis yang langsung masuk ke telinganya. Aku yakin kamu berpikir untuk mencoba membunuhku, bukan Luo Hun, tapi apakah Anda benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan saya? Jika Anda ingin bertarung, kita dapat menemukan waktu. Tapi tidak sekarang. Saya ingin memberi Nona Yan Feixia sedikit wajah. Jangan khawatir, Anda melumpuhkan seni bela diri saya belum lama ini, dan saya akan membalas dendam cepat atau lambat. Hanya butuh waktu kurang dari 2 minggu untuk naik ke fase ke-7, Luo Hun menjawab. Kalau begitu, tidak perlu menunggu sampai nanti. Aku akan menangkap dan mengeksekusimu hari ini juga. Sejauh menyangkut Luo Hun, jika Yang Qi dibiarkan terus tumbuh dan maju, maka tidak mungkin untuk mengatakan seberapa kuat dia dalam setengah tahun. Baru saja, peristiwa yang sama sekali tidak terduga terjadi, pausnya dikalahkan. Serangan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikalahkan oleh ahli fase ke-8 dengan keterampilan dan kemampuan luar biasa. Namun, dia masih yakin bahwa, jika dia membayar harganya, dia masih bisa memotong Yang Qi. Baiklah, Luo Hun, ayo, mari kita lihat apakah hantu iblis lapis baja dapat memenuhi reputasinya. Energi melonjak ke langit saat mereka berdua berhadapan dan bersiap untuk bertarung. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah Yang Qi baru saja menantang hantu iblis lapis baja Luo Hun untuk bertarung? Apakah dia ingin dibunuh? Luo Hun lebih menakutkan daripada kebanyakan raja klan. Apakah kamu melihat itu? Yang Qi baru saja menetralisir salah satu serangan Luo Hun. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh penguasa klan. Dia baru berusia 18 tahun, namun memiliki seni energi yang mendalam. Seni bela dirinya lumpuh. Bahkan jika dia pulih, dia seharusnya tidak bisa melakukan hal-hal luar biasa ini. Bukan mungkin dia dirasuki oleh beberapa master yang sempurna. Klan Chen menderita kerugian besar barusan. Keajaiban mereka, Chen Miejin, lumpuh, bersama dengan beberapa anak muda lainnya. Intisari dari generasi muda mereka telah rusak parah. Namun, jika klan yang benar-benar berperang dengan klan Chen,
maka mereka pasti akan membuat mereka membayar harga dengan darah. Yan Haven akan segera mengurangi satu klan aristokrat. Orang-orang dari klan lain terkejut, tetapi pada saat yang sama, tertarik untuk melihat bagaimana keadaannya nanti. Di sisi lain, mereka semua menyadari bahwa Yang Qi benar-benar mencuri pusat perhatian. Tidak satu pun dari anak muda elit ini yang bisa melawannya. Mereka semua memandang hantu iblis lapis baja Luo Hun berada pada level yang sama dengan penguasa klan, dan oleh karena itu, ini adalah pertarungan yang tidak bisa mereka ikuti. Luo Hun menatap Yang Qi selama sekitar 3 napas, lalu menggeram, "Baiklah, Pang, jika kamu terbunuh, kamu hanya bisa menyalahkan kesombonganmu sendiri." Baju zirahnya mulai bergetar, menyebabkan suara gemuruh logam bergema. Kemudian, laut tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu terdiri dari energi sejati murni, dan sangat realistis sehingga memiliki gelombang di permukaannya, dan bahkan berisi panggilan burung laut. Di tengah laut itu, semburan air melesat ke udara saat paus besar muncul ke permukaan. Siapapun yang hadir yang memejamkan mata dan mendengarkan apa yang terjadi akan berpikir bahwa mereka benar-benar berdiri di tepi laut. Manifestasi ini tidak lain adalah kemampuan inkarnasi pikiran yang misterius dan penuh teka-teki, yang membuatnya sangat jelas bahwa Luo Hun berada di puncak fase ke-8, tingkat inkarnasi energi. Saya sudah lama mengolah kitab suci yang terfragmentasi, Sutra Kaisar Laut. Ingat nama seni energi Paus Furious. Ini akan menjadi kehormatan besar bagimu untuk dibunuh dan dikubur dengan teknik ini. Dan dengan demikian, Luo Hun bersiap untuk melepaskan teknik yang benar-benar luar biasa. Sebagai tanggapan, Yang Qi hanya menatapnya dengan tenang. Bagaimanapun, dia pernah menghadapi serangan kera putih yang perkasa. Meskipun seni energi Luo Hun mungkin sangat indah, dalam hal energi sejati, dia bahkan tidak mendekati binatang itu. Dan Yang Qi saat ini sangat kuat sehingga jika dia menggunakan kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka sepenuhnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan jantung dan pembuluh darah pria itu. Namun, tidak peduli apa yang terjadi, dia masih tidak mau mengungkapkan kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka kepada siapapun. Tanpa menggunakannya, akan sulit untuk membunuh Luo Hun. Dan bahkan jika dia membunuhnya, dia kemudian harus menghadapi kemarahan Yan Gufeng, yang adalah seorang Master of Energy. Huff, either way, dia mencoba membunuhku, jadi aku tidak bisa hanya melihat dengan mata terbelalak. Dia yang memulai hal ini, jadi aku akan mengakhirinya. Dengan membunuhnya, jika Yan Gufeng menginginkan perang dengan klan Yang, maka kita akan memberinya perang. Jika ayah dan aku melawannya bersama, tidak ada alasan untuk takut pada Yan Gufeng. Dan siapa tahu, saya mungkin akan menyerap lebih banyak kekuatan petir raksasa selama pertarungan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?